Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai sistem pembelajaran berbasis TIK. Nah, di sini saya akan menyampaikan pada poin pertama dan juga poin kedua. Poin pertama mengenai pengertian sistem pembelajaran TIK, di mana menurut Sujana, pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pembelajaran mencapai hasil yang diharapkan. Kemudian, menurut Syaiful Bahri dan juga Aswan Zain, pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang mencapai edukatif, di mana nilai edukatif ini mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan juga siswa. Nah, untuk pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat ditinjau dalam beberapa pengertian. Yang pertama, teknologi berarti pengembangan dan juga aplikasi dari alat, mesin maupun material, dan juga proses yang membantu manusia menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, istilah teknologi sering menggambarkan penemuan alat-alat baru yang menggunakan prinsip dan juga proses penemuan saintifik. Nah, media pembelajaran berbasis ICT adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di dalam sistem ini, interaksi antara guru dan juga murid tidak harus saling tatap muka atau tidak harus secara fisik, seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional. Nah, di mana mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut dengan komputer ataupun internet. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi informasi dan juga komunikasi ini adalah suatu interaksi bertukar informasi antara guru dan juga siswa dengan menggunakan teknologi. Kemudian poin selanjutnya mengenai sistem pembelajaran berbasis TIK, di mana pola hidup manusia dengan adanya kemajuan ilmu dan juga teknologi mempunyai hubungan yang erat. Pendidikan mungkin menjadi wadah yang menonjol dalam kemajuan tersebut. Ada beberapa media TIK yang digunakan di dalam pembelajaran, mulai dari yang paling rendah sampai dengan yang paling canggih. Nah, jenis media digunakan dalam penyampaian informasi dan juga pesan-pesan pembelajaran, di mana sangat banyak jumlahnya yang masing-masing kemudian dikelompokkan sesuai dengan karakteristik dan juga sifat-sifat dari media tersebut. Berbagai macam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan bahan ajar kepada murid. Maka dari itu, guru-guru memulai merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan tingkah laku siswa tersebut. Nah, adapun berbagai jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, menurut yang pertama, Koyo Kartasura digolongkan menjadi 4. Yang pertama, media virtual, di mana meliputi gambar, grafik maupun sebagainya. Kemudian media dengar meliputi radio, tape recorder, dan lain-lain. Yang ketiga, project still yang meliputi slide, mikrofilm, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir, project motion media yang meliputi TV, film, komputer, dan juga lain-lain. Kemudian adapun menurut Zakiyah Derajat, jenis media yaitu alat pendidik yang bersifat benda, di mana ada 5. Yang pertama, media tulis seperti buku. Kemudian yang kedua, benda-benda alam seperti manusia, hewan, dan juga lain-lain. Kemudian yang ketiga, gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Kemudian yang keempat, yang diproyektifkan seperti video transparan. Dan yang terakhir ada audio recorder. Nah, meskipun media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang bisa digunakan oleh guru. Media TIK yang diketahui seperti internet maupun lain sebagainya, program pembelajaran komputer dan juga internet masih jarang digunakan meskipun sudah tidak asing lagi bagi guru. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu melanjutkan poin C, fungsi media dalam pembelajaran TIK. Berbicara mengenai fungsi media, memang tidak dapat dipisahkan lagi dengan proses pembelajaran itu sendiri, karena dalam proses pembelajaran tersebut memerlukan guru, siswa, serta bahan yang akan dikumpulkan kepada siswa. Dalam rangka penyampaian bahan-bahan tersebut, seorang guru memerlukan alat dan teknik yang cocok dengan alat tersebut dapat disalurkan berbagai informasi dan membantu mengatasi hal-hal yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Fungsi media dalam proses belajar mengajar menurut Nana Sujana diantaranya, yang pertama, sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, media pengajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi mengajar. Ini merupakan salah satu unsur yang harus dikembangkan oleh guru.
Yang ketiga, dalam pemakaian media harus melihat tujuan dan bahan pembelajaran. Kemudian poin D, kelebihan dan kekurangan TIK dalam media pembelajaran. Yang pertama, kelebihan TIK dalam media pembelajaran yaitu inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang, membiasakan siswa dan dalam menggunakan TIK sebagai media pembelajaran. Belajar tanpa dibatasi ruang dan waktu. Materi-materi pembelajaran selalu up to date. Yang terakhir, memotivasi pembelajaran. Kemudian, kelemahan media TIK dalam pembelajaran. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiat akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, dapat menimbulkan sikap malas dikarenakan kemudahan yang diberikan. Yang keempat, mengharuskan pengguna untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi daya media tersebut. Kemudian, poin yang kelima, sistem pembelajaran based TIK. Sistem pembelajaran berbasis TIK ini merupakan revolusi terakhir atau kelima dalam sistem pembelajaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eric Ashby dalam Rusman dan kawan-kawan, revolusi yang terjadi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, revolusi pertama terjadi ketika orang menyerahkan pendidikan anaknya kepada seorang guru, baik itu di padepokan, perguruan, pesantren, atau sekolah. Yang kedua, revolusi kedua terjadi ketika tulisan untuk keperluan pembelajaran. Yang ketiga, revolusi ketiga terjadi seiring dengan ditemukannya mesin cetak sehingga materi pembelajaran dapat disajikan melalui media cetak seperti buku teks, modul, majalah, dan lain-lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.